Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Ya Pak Jeki, nah, apa kabar Pak Jeki? Baik ya, Pak Jeki. Hari ini kita akan melakukan pendampingan individu yang ke-6 yang terakhir. Semoga Pak Jeki dalam keadaan sehat. Ya. Pendampingan hari ini kita akan berfokus pada refleksi hasil survei 360 derajat. Ya, sudah diserahkan dengan guru-guru ya, dengan rekan kepala sekolah, rekan sejawat dan murid. Nanti Pak Jeki bisa isi di LMS kepala sekolah dan rekan sejawatnya ada 5 orang itu ya. Ya. Kemudian lagi kita akan bicara tentang perubahan dalam pembelajaran ya. Kemudian lagi yang berikutnya, fokus pendampingan berikutnya, penilaian pemetaan aset. Dan yang terakhir nanti kita akan bicara tentang, saya akan menanyakan tentang panen hasil belajar untuk loka 7 ya Pak Jeki ya. Ya, saya mulai dengan pertanyaan pertama Pak Jeki. Ya, Pak Jeki udah paham tentang pendampingan hari ini ya. Tadi saya sebagai PP mengucapkan terima kasih sudah melakukan hal-hal yang baik ya. Apa saja hal yang sudah berjalan dengan baik Pak Jeki? Ya, ceritakan nanti hal yang baik ya. Terima kasih Pak atas pendampingannya pada hari ini, atas kunjungan Bapak ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Hal-hal yang sudah berlangsung baik yang di sekolah ini tentunya adalah praktek baik di sekolah sudah mulai Pak berkembang menuju ke arah yang lebih baik, budaya-budaya positif. Terus kemudian contohnya tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan oleh beberapa guru di kelas, kemudian masalah pemetaan aset sekolah, dan banyak hal-hal lain praktek-praktek baik yang sudah dilakukan yang berpihak pada siswa. Terutama kegiatan ekstrakurikuler di sekolah juga berjalan sangat baik ya, sesuai dengan tugas yang sudah diberikan oleh kepala sekolah atau yang sudah disepakati bersama dalam rapat. Oke Pak Jeki sudah menceritakan hal-hal yang baik. Saya mengucapkan terima kasih. Pak Jeki sudah melakukan praktik-praktik baik selama 6 bulan, selama pendampingan kali ini ya. Berarti sudah ada 6 pendampingan ya. Pendampingan pertama sudah ada praktik baiknya yang Pak Jeki ceritakan. Pendampingan kemarin yang kelima saya datang ke sini, Pak Jeki sudah menceritakan praktik baiknya, dan sekarang yang ke-6 nanti tolong Pak Jeki ceritakan praktik baiknya ya. Kemudian refleksi hasil belajarnya Pak Jeki kan sudah menyerahkan atau meminta kepala sekolah, rekan guru untuk menilai Pak Jeki, kompetensi Pak Jeki. Misalnya kepala sekolah dalam pernyataannya CGP itu misalnya selalu memberikan refleksi setiap pelajaran, misalnya seperti itu ya. Jadi Pak Jeki jelaskan ya. Begitu juga dengan rekan sejawatnya ya, berapa kelima itu misalnya Pak Jeki ambil contoh-contohnya. Pak Jeki misalnya sudah menconteng, rekan sejawatnya sudah menconteng yang ini, misalnya angka 3 atau angka 4. Nah, nanti Pak Jeki jelaskan ya. Ya Pak, mengenai umpan balik 360 derajat yang sudah diisi oleh rekan sejawat dan juga oleh kepala sekolah, itu ada beberapa hal yang menarik. Alhamdulillah dari penilaian mereka masih berada di rentang angka 3 dan banyak yang berada di angka 4 Pak ya, terutama dalam misalkan refleksi pembelajaran gitu. Saya selalu melakukan refleksi pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas, menggerakkan rekan sejawat untuk mengembangkan diri. Itu pada beberapa poin itu juga sudah saya lakukan. Kemudian membuat kesepakatan kelas,
kemudian hal-hal positif yang lainnya. Saya lihat dari beberapa umpan balik dari teman sejawat itu sudah memberikan hal yang positif. Mungkin ada beberapa hal yang ada di angka 3 itu yang perlu saya tingkatkan lagi, Pak. Kemudian setelah melaksanakan atau meminta rekan sejawat dan kepala sekolah meminta mereka menconteng praktik baik yang sudah Pak Jeki lakukan, nanti tentu Pak Jeki akan memiliki rencana ke depannya atau ya ke depannya tentang kompetensi guru penggerak. Nah, Pak Jeki silakan ceritakan apa rencana Pak Jeki selanjutnya. Iya, Pak. Untuk tentang kompetensi guru penggerak, rencana saya ke depannya tentu banyak sekali, Pak ya. Tapi saya akan fokus dulu yang rencana yang sudah saya buat yang menggunakan langkah Bagja itu, Pak, yaitu tentang pembuatan program konten edukatif bagi siswa. Itu yang awal akan saya lakukan karena itu adalah bentuk keberpihakan kepada siswa ya. Itu rencananya adalah siswa itu akan kita bentuk, kita buatkan sebuah komunitas, kita fasilitasi jadi komunitas konten edukatif. Jadi siswa itulah yang nantinya akan bertanggung jawab dan mereka lah akan menjadi pengambil gambar, editing dan proses upload ya. Dan guru atau pembimbingnya istilahnya, Pak ya, itu nanti hanya mendampingi atau pada bagian pengecekan akhir sebelum dilakukan upload apakah sudah sesuai dengan kriteria yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua yang bagi rekan sejawat, yaitu ada beberapa program saya rencananya membuat komunitas IT, Pak, yang berhubungan dengan pembelajaran, mulai pembuatan media pembelajaran menggunakan Canva atau menggunakan aplikasi video. Itu adalah bagian dari pembelajaran abad 21. Itu yang akan saya lakukan di sekolah dengan rekan sejawat. Saya akan ajak semuanya mampu mengembangkan diri dan mau untuk menerapkan pembelajaran abad 21. Jadi apalagi kita sekarang sudah memasuki kurikulum merdeka, dan tentunya kemampuan skill kita sebagai seorang guru juga harus ditingkatkan. Kemudian juga ada untuk masalah kolaborasi, nanti akan saya tingkatkan lagi dalam berbagai aspek, dalam berbagai kegiatan bersama seluruh warga sekolah, masyarakat maupun orang tua, terutama yang semua kegiatan yang sifatnya mendukung proses pembelajaran siswa. Itu, Pak. Kemudian yang perlu siapa saja yang terlibat, saya libatkan itu adalah saja yang akan Bapak semua libatkan warga sekolah, Pak, semua elemen, meningkatkan baik siswa maupun rekan sejawat, kepala sekolah dan orang tua khususnya, terutama dalam membangun sebuah program atau dalam mensukseskan sebuah program. Maksud saya itu tentunya juga kita harus membangun kolaborasi yang baik dengan semua pihak. Tanpa kolaborasi maka program itu akan berat untuk dilaksanakan, karena tidak mungkin program itu akan berjalan sendiri. Oke Pak Jeki, kita masuki yang berikutnya lagi, perubahan dalam pembelajaran ya. Perubahan dalam pembelajaran selama 6 bulan belajar di PGP, Pendidikan Guru Penggerak, ada 6 bulan. Ada hal-hal Pak Jeki yang merasa mengalami perubahan. Apa hal yang paling Pak Jeki rasakan selama mengikuti program Guru Penggerak 6 bulan dibanding dengan sebelum mengikuti program Guru Penggerak? Ya, jelaskan ya. Perubahan yang paling jelas itu, Pak ya, yaitu dari segi mindset atau pola pikir saya sendiri. Jadi memandang segala sesuatu itu bisa dilakukan sendiri, ternyata tidak, bahwa segala sesuatu itu perlu kolaborasi dengan semua pihak.
Kemudian dalam berbagai hal kita juga harus lebih bersabar Pak, misalkan dalam menghadapi sebuah permasalahan pembelajaran, kita menjadi lebih bersabar lagi dan lebih tenang ya Pak, terutama dalam mengelola stres ya. Terus perubahan lagi yang tampak kelihatan bagi saya adalah perubahan semangat untuk terus belajar. Ternyata apa yang saya ketahui saat ini masih jauh dari kata sempurna, pembelajaran saya juga masih banyak lagi yang perlu ditingkatkan. Itu yang paling utama Pak, itu adalah perubahan pola pikir ya, bahwa untuk menjadi seorang guru, bahwa pembelajaran itu tidak ada tidak hanya berhenti pada suatu titik gitu, karena pembelajaran itu sifatnya adalah long life education, jadi pembelajaran sepanjang hayat. Jadi pola pikir yang bagi saya yang memang sudah berubah Pak semenjak mengikuti guru penggerak ini. Nah, kemudian perubahan apa saja yang dirasakan atau yang Pak Jeki lihat terhadap murid? Kira-kira apa yang mereka rasakan setelah Pak Jeki mengikuti PGP dan mengimbas atau mengajarkan murid Pak Jeki? Pak Jeki lihat ada perubahan-perubahan yang positif dari dulu sebelum sebelum mengikuti program guru penggerak. Sekarang sudah 6 bulan. Nah, kira-kira Pak Jeki ceritakan perubahan apa yang terjadi pada muridnya ya? Perubahan yang terjadi pada murid yang jelas itu adalah mereka semakin termotivasi dalam belajar, menjadi lebih semangat karena mereka merasa bahwa mereka dihargai, bahwa mereka dilayani kebutuhan dasarnya ya. Setiap anak kan mempunyai kebutuhan dasar masing-masing. Jadi apalagi di guru penggerak diajarkan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Jadi kita benar-benar memperhatikan kebutuhan siswa. Kemudian yang saya lihat lagi, anak itu sekarang lebih semangat lagi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan minat dan bakat mereka, contohnya kegiatan ekstrakurikuler, karena mereka merasa bahwa mereka didengar, mereka diberikan pilihan, dan mereka diberikan tanggung jawab. Jadi itu bisa melatih kepercayaan diri mereka. Kemudian lagi Pak Jeki, tadi sudah guru atau dengan Pak Jeki sendiri, kemudian dengan perubahan yang terjadi pada murid, kemudian ada lagi hal yang paling memuaskan Pak Jeki. Puasnya di bidang apa? Puasnya bagaimana? Silahkan ceritakan. Hal yang paling memuaskan bagi saya itu adalah apa Pak ya? Saya benar-benar mendapatkan ilmu yang sebelumnya belum pernah saya dapatkan Pak. Tinggal nanti saya mempraktekannya dalam aksi nyata, yaitu tentang teknik coaching dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ternyata untuk menyelesaikan suatu permasalahan tidak harus kita memutuskan sendiri, tetapi kita bisa menggali informasi atau menuntun seseorang yang bermasalah, misalkan siswa ataupun guru, untuk menemukan solusi masalahnya sendiri. Itu yang salah satu hal yang bagi saya memang ilmu yang sangat memuaskan bagi saya itu di guru penggerak, itu teknik coaching Pak ya. Memang benar-benar luar biasa bagaimana kita menyelami jiwa seseorang yang bermasalah, terutama ataupun dalam mengatasi berbagai macam permasalahan yang timbul di dunia pendidikan, utamanya dalam pembelajaran. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada hal-hal yang menantang gitu, hal yang menantang selama 6 bulan mengikuti PGP. Apa yang menantang? Menantang dalam arti mungkin sesuatu yang agak sulit tapi dikerjakan, kemudian merasa puas karena sudah bisa menyelesaikannya. Apa yang paling menantang misalnya ya? Hal-hal yang paling menantang ketika mengikuti program guru penggerak ini adalah
membagi waktu sebetulnya Pak ya. Pembagian waktu, memanage waktu antara tugas di sekolah, kemudian ada juga tugas PPG yang kebetulan berbarengan Pak ya. Alhamdulillah bisa dilewati walaupun memang sangat susah sekali, dan bisa berusaha membagi waktu dengan baik. Itu yang pasti Pak. Kemudian hal-hal yang menantang lagi adalah bagaimana kita menerapkan ilmu-ilmu kita yang diajarkan di program guru penggerak ini di sekolah, terutama yang berhubungan dengan rekan sejawat Pak ya. Ini adalah masalah yang paling menantang, dan kita memang harus membutuhkan waktu yang lebih lagi untuk menginspirasi atau mengimbaskan kepada teman-teman sejawat, karena beberapa orang sudah bagus, sudah sesuai dengan harapan saya Pak. Tapi beberapa yang lain juga masih belum tergerak gitu, dalam artian Pak, itu yang sesuatu yang paling menantang bagi saya, dan saya harapkan suatu saat depannya memang mereka menjadi tergerak untuk meningkatkan diri dan meningkatkan kompetensi dirinya ya, terutama dalam melayani siswa. Kemudian lagi di sekolah ini kan luas, banyak sumber daya alamnya ya, atau sumber dayanya manusianya. Mungkin ada aset berbentuk fisik, misalnya pustaka, labor kalau ada, lingkungan, tempat bermain. Nah, ya Pak, untuk masalah aset di sekolah ini terutama dalam segi aspek fisik Pak ya, yang memang kelihatan itu sudah cukup lengkap Pak, terutama masalah fasilitas yang berhubungan sarana dan prasarana yang tersedia, mulai dari gedung, kemudian fasilitas pembelajaran baik yang berbentuk konvensional ataupun yang sudah berbasis IT. Di sini juga sudah memiliki lab Pak. Alhamdulillah sudah ada lab komputer yang baru dibangun, dan saat ini kemarin mau digunakan, cuma ada beberapa hal yang menyebabkan saat ini belum bisa digunakan secara maksimal ya, tapi insya Allah kedepannya dalam waktu dekat ini sudah bisa digunakan Pak ya. Itu terus kemudian adanya jaringan wifi, kemudian ada komputer, laptop, infocus, dan Chromebook juga ada. Jadi kalau untuk mendukung proses pembelajaran ya, apalagi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman anak saat ini, itu sudah sangat bagus sekali, udah cukup Pak. Tinggal sebagai aset manusianya bagaimana itu bisa mengelola sumber daya yang ada tadi itu Pak secara baik agar bisa beri manfaat gitu Pak. Nah, selama mengidentifikasi atau menentukan aset-aset itu, ya, ada kendala enggak kira-kira? Ada kendala apa tidak nanti dalam melaksanakan atau dalam mengidentifikasi aset, ya? Mungkin kendalanya mungkin banyak yang tidak paham, banyak yang belum mengerti bahwa ini aset yang bisa digunakan untuk perkembangan atau kemajuan sekolah kita. Ya betul sekali Pak, kendala dalam pemetaan aset segala macam itu sebagian kita Pak, saya sendiri juga dulu berpikir bahwa aset itu hanyalah sesuatu yang kelihatan gitu kan, atau berbentuk fisik. Tapi ternyata aset itu juga bisa berbentuk kekuatan yang memang tidak bisa dilihat ya. Contohnya aset manusia ya. Itulah beberapa kendala yang waktu mengidentifikasi, beberapa orang guru juga mengalami hal tersebut. Mereka pasti kalau aset tuh bayangannya sesuatu yang terlihat yang bermanfaat untuk sekolah. Dan mereka juga waktu identifikasi itu menemukan beberapa aset yang ternyata
tidak digunakan gitu kan, tidak dimanfaatkan dengan baik di sekolah, dan itu beberapa hal cukup banyak aset-aset itu yang belum digunakan. Itu salah satu kendala-kendala yang kita temui di lapangan dalam memetakan aset. Kadang hal yang tidak tahu bahwa itu aset ternyata aset, karena sudah lama tidak digunakan jadi dianggapnya bukan menjadi sebuah aset gitu Pak. Nah, setelah berhasil atau setelah tahu atau setelah mengenal atau mulai memahami bahwa aset itu ternyata di sekolah itu asetnya banyak, tidak hanya finansial saja, tidak hanya fisik saja, tapi banyak. Ada aset manusia, ada aset lingkungan alam, ada aset agama, budaya, ada aset politik. Nah, sekarang silakan ceritakan bagaimana perasaan Pak Jeki karena sudah mengetahui lebih banyak tentang aset itu ya. Kemudian lagi ya, perasaannya tentu sangat ini Pak ya, sangat gembira ya Pak. Ternyata bahwa aset itu sangat banyak sekali yang bisa kita manfaatkan untuk sekolah. Apalagi di sekitar SD sini, setelah kita tahu bahwa aset itu ada aset finansial, ada aset politik, agama, segala macam, ternyata itu belum termanfaatkan secara baik ya. Jadi saya bayangkan ketika semua aset itu bisa dimanfaatkan dengan baik, alangkah majunya sekolah ini Pak. Nah, itu setelah mengetahui hal tersebut, muncullah beberapa ide-ide dalam pikiran ini untuk bagaimana memanfaatkan aset-aset tersebut agar berdaya guna bagi sekolah. nah, dalam mengidentifikasi aset itu ada enggak tantangan? Ya. Apakah ada tantangan dalam mengidentifikasi aset? Ya. Ya, tantangannya dalam mengidentifikasi aset itu adalah kesulitan yang dihadapi itu Pak ya, maksudnya. Jadi kita ini menganggap bahwa itu tadi Pak, aset-aset itu hanya aset yang berbentuk fisik atau finansial, dan kita menganggap yang ada di lingkungan sekitar kita itu bukan suatu aset. Jadi ketika kita sudah tahu itu aset, maka kita memetakannya Pak. Nah, tantangan selanjutnya tentunya bagaimana memanfaatkan aset itu secara maksimal Pak, secara optimal untuk kemajuan sekolah. Contohnya aset politik. Nah, misalkan bagaimana kita menggandeng pihak-pihak terkait untuk mensukseskan program sekolah. Itu tantangannya kan itu. Kolaborasi tentunya nanti juga ada kita membangun komunikasi yang baik tentunya. Terus ada juga ini. Nah, misalkan aset budaya, bagaimana kita memasukkan budaya, itu tantangannya tentu besar Pak. Dalam hal ini bagaimana memasukkan hal tersebut ke dalam materi pembelajaran ya, atau kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jadi itu nanti yang akan merupakan tantangan, dan itu nanti yang akan kita pecahkan selanjutnya, bagaimana memanfaatkan aset itu benar nggak bisa dimanfaatkan apa tidak. Nah, di sekolah ini seperti kita ketahui asetnya tidak hanya fisik ya. Nah, bagaimana Pak Jeki memandang aset? Aset itu apa saja? Ya, apa saja aset di sekolah ini? Kita tahu aset itu tidak hanya bentuk fisik ya, tidak hanya bentuk uang, tidak hanya bentuk modal, tapi aset itu dalam bentuk yang kita sebutkan tadi ya, ada sumber daya manusianya ya. Mungkin sekolah guru-gurunya yang mungkin perlu kualifikasinya ditingkatkan ya. Silakan ceritakan Pak Jeki. Ya Pak, dalam memandang aset di sekolah itu tentunya tadi seperti yang Bapak katakan bahwa aset itu tidak melulu tentang sesuatu yang kelihatan, tapi aset dari yang tidak kelihatan seperti potensi seseorang, misalnya potensi dari siswa, potensi dari guru kan itu. Ketika guru itu mempunyai kemampuan, mempunyai skill yang bermanfaat untuk sekolah, itu tentu merupakan suatu aset.
Tapi kalau tidak dimanfaatkan, maka asetnya juga menjadi aset mati. Tapi kalau guru itu mempunyai skill, kemudian dimanfaatkan dan berdampak bagi siswa, maka itu juga menjadi sebuah aset. Kemudian untuk aset yang lain, aset sosial, agama, politik, budaya, lingkungan, itu juga sama ya. Kita bagaimana kita memanfaatkan aset-aset itu secara baik, memetakannya, kemudian melakukan rencana yang pas, kemudian memasukkannya ke dalam pembelajaran siswa sehingga mereka memang berdampak. Aset-aset itu bukan hanya sebatas aset yang aset tidur gitu Pak ya. Nah, dalam mengidentifikasi aset, kira-kira adakah beberapa sumber daya sekolah yang belum ditemukan dalam proses yang sudah berlangsung? Misalnya ini ada aset tapi tidak bisa digunakan atau difungsikan, atau mungkin selama ini rekan sejawat atau bahkan kepala sekolah tidak tahu bahwa aset ini sangat berguna atau bisa difungsikan untuk siswa, ya. Ya, silakan. Ya, betul sekali kata Bapak bahwa dalam menemukan aset itu kadang-kadang kita tidak tahu bahwa itu memang menjadi aset gitu kan. Kadang-kadang barang-barang itu dianggap barang-barang yang tidak berguna karena kita tidak tahu bagaimana menggunakannya. Maka itu akhirnya tidak menjadi sebuah sumber daya. Akhirnya tadi itu menjadi aset tidur ya. Itu memang kendala Pak, banyak kita temui di sini juga di sekolah. Banyak aset-aset yang memang tidak dimanfaatkan dengan maksimal gitu ya, karena tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, cara mengelolanya ya. Contohnya banyak juga media pembelajaran di sekolah yang bantuan dari pemerintah pusat atau segala macam juga kadang-kadang saya lihat juga jarang digunakan ya, karena keterbatasan guru dan pengetahuan atau minatnya juga untuk mencari tahu gitu. Rasa penasarannya itu perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam hal mencari tahu hal-hal baru yang memang bisa berguna bagi pembelajaran. Itu Pak. Kita akan bicara tentang persiapan Loka 7 ya. Loka 7 itu pameran ya, pameran. Silakan Pak Zeki, ada punya ide atau gagasan persiapan pameran nanti untuk apa yang mau ditampilkan ya, apa yang ditampilkan, apa yang dipamerkan. Tampilkanlah sesuatu yang luar biasa ya. Silakan ceritakan Pak Zeki. Iya Pak, ini tentang Loka 7 ini sesuatu yang sangat menarik Pak ya. Juga bagi teman-teman semuanya kemarin juga sudah dibicarakan ya, terutama dalam kelompok kami. Kalau saya pribadi, yaitu saya ingin menampilkan beberapa kegiatan saya selama menjadi guru penggerak selama 6 bulan ini, dari aksi nyata atau demonstrasi kontekstual yang sudah tugas-tugas yang sudah dikirimkan, kemudian hasil karya siswa. Itu ada beberapa hasil karya siswa nanti yang akan kita tampilkan, kita pajang di sana. Ada yang sudah saya buat bersama siswa kemarin, itu ada keterampilan misal membuat labbook Pak ya, kemudian ada hasil kerajinan siswa, ada hari seni rupa, ada membuat kaligrafi kemarin, kemudian ada ini lukisan-lukisan yang sudah dibuat oleh siswa, nanti akan kita tampilkan di Loka 7. Kemudian untuk penampilan sendiri, kita juga akan sebagai guru penggerak kita akan menampilkan lagu Pak ya, rencana akan menyanyikan lagu-lagu yang berhubungan dengan guru penggerak, yaitu profil Pancasila, itu akan kita nyanyikan nanti bersama-sama dengan teman yang lain. Kemudian hal-hal yang tampilkan lagi yaitu tentang rencana ke depan, itu program-program impian, itu juga nanti akan kita tampilkan pada Loka Karya Pak, agar membuat
kita semuanya yang melihat stand nanti bisa terinspirasi dengan rencana-rencana yang akan kita buat, Pak. Ya, itu salah satunya. Pokoknya nanti kita akan buat semeriah mungkin, ya. Nah, kegiatan ini pertama hasil dari proses selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, Pak, ya. Ceritakan perasaan Pak Jeki, bagaimana pendampingan kita selama ini. Mungkin ada yang mengganjal, mungkin ada yang merasa kurang berkenan, atau mungkin ada yang perlu kita sama-sama perbaiki. Silakan Pak Jeki dengan terbuka, dengan leluasa menyampaikan isi hatinya, pendapatnya, atau masukan-masukannya, biar kita sama-sama bisa memperbaiki dan meningkatkan kemampuan kita, kekuatan kita. Kalau ada kelemahan kita, kita tutupi dengan kekuatan kita dan kemampuan kita. Nah, untuk aset sudah, untuk persiapan loka karya juga sudah, untuk perubahan pembelajaran juga sudah. Nah, tadi saya sudah mendengar Pak Jeki bicara banyak tentang apa yang saya tanyakan. Saya sebagai PP mengucapkan terima kasih. Ya, selama ini kita sudah saling berbagi, saling belajar bersama. Saya datang ke sini disambut dengan baik. Mungkin ada masukan-masukan dari saya yang tidak berkenan, jangan diambil. Ambillah yang positifnya, yang negatifnya jadikan pelajaran, dan kita saling bisa memberi dan mengisi. Meskipun nanti kita tidak lagi ada pendampingan, tapi saya sebagai PP siap belajar dan siap dimintakan pendapatnya atau masukannya. Ya Pak Jeki ya. Oke Pak Jeki, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Silakan Pak Jeki. Ya Pak, terima kasih atas pendampingannya sudah Bapak lakukan selama 6 bulan ini Pak ya, dari awal selama proses pendidikan guru penggerak ini. Jadi banyak hal yang saya dapatkan dari Bapak, saya banyak belajar ilmu dari Bapak, bagaimana Bapak kadang bercerita yang benar-benar menginspirasi bagi saya. Apalagi Bapak juga pernah itu salah satu bagi saya seorang guru yang hebat Pak ya bagi saya. Bapak pernah bercerita bahwa Bapak pernah di luar negeri juga ya, di Australia. Itu juga sangat menginspirasi bagi saya. Tidak mudah tentu, bukan orang-orang sembarangan yang terpilih seperti Bapak. Terus menjadi seorang PP juga tentunya oleh proses yang sangat panjang Bapak ya. Jadi apa yang Bapak sampaikan ini memang benar-benar menginspirasi bagi saya. Banyak ilmu yang Bapak berikan kepada saya, masukan-masukan yang setiap pendampingan Bapak berikan gitu kan. Apalagi Bapak bilang kadang jadilah guru yang menginspirasi ya. Jadilah guru yang sabar, jadilah guru yang benar-benar melayani siswa. Itu memang benar-benar terasa Pak bagi saya Pak ya. Yang kedepannya semoga saya bisa seperti Bapak gitu, mengikuti jejak Bapak, menjadi seorang yang memang selalu berpikiran positif, selalu mempraktekkan hal-hal yang positif. Jadi saya juga mengucapkan minta maaf apabila dalam pendampingan kadang-kadang saya pas lagi ya Pak, saya terlihat terkesan Pak ya, mungkin sibuk itu pas kadang-kadang Bapak datang ke sini pas lagi ngajar atau pas lagi melakukan aktivitas lain, kadang Bapak menunggu, itu saya minta maaf juga Pak ya. Semoga apa yang Bapak lakukan dicatat dan itu sebagai amal jariah yang pahalanya tentunya tidak akan ada putus-putusnya Pak, karena pahala ilmu, sedekah ilmu itu istilahnya. Saya mohon maaf Pak apabila ada kesalahan, dan juga dari teman-teman rekan sejawat yang di sini ketika Bapak datang mungkin responnya ada yang positif, ada yang enggak gitu Pak ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak. Kira-kira
Saya rasa itu Pak Jeki. Terima kasih Pak Jeki. Ya. Ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk pergi, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang